Nah ini seperti biasa saya gunakan penjodohan. Betinanya dulu saya masukin di kandang sekitar 1 mingguan, karena betinanya udah walaupun perawan tapi udah siap, dia udah mulai ngangkut-ngangkut sarang. Nah itu. Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi dengan channel Agen Burung Tulungagung. Pagi hari ini teman-teman, saya posisinya di kandang ternak yang rencananya membuat jodohan pesanan dari teman-teman Kicomania. Jadi ada beberapa yang pesan jodohan. Jadi kemarin juga pernah saya review, ada beberapa koleksi yang rencananya kita tahan, ternyata ada yang datang ke sini, ada juga yang minta dibuatkan. Kita nggak bisa nahan, maka dari itu kita akan menyediakan sebaik mungkin. Jadi kalau misalkan jodohan ya benar-benar jodoh dan usianya udah mapan. Tetapi dalam video kali ini teman-teman yang mau saya bahas yaitu tentang pesanan. Coba Om buatkan jodohan murai batu Malaysia dengan murai batu balak, nanti jadinya seperti apa. Nah seperti teman-teman dalam videonya pernah saya bahas, jadi Malaysia itu ada dua, ini sedikit saya bahas ya. Jadi Malaysia Barat dengan Malaysia Timur. Kalau Timur itu nanti jadinya seperti murai batu gembung atau seperti palangka itu ya. Tapi kalau misalkan Malaysia Barat sama dengan murai batu Sumatera itu sama. Bahkan pernah saya bahas juga, kalau dilihat dari kakinya ada yang bercak, ada yang putih, ada yang itu nggak ngefek. Jadi ada yang lengkap lah dari Malaysia itu. Jadi saya kira sama, tergantung kualitasnya. Nah kalau ditanya jadinya apa ya, nanti hampir sama dengan Medan sama Balak kayak gitu, karena barangnya juga dengan Sumatera sama. Cuman ini saya gunakan bodi kecil, dimana kadang-kadang orang kalau bodi besar itu disebut Bahorok, disebut Medan. Kalau bodi kecil biasanya disebut Malaysia atau Thailand, kadang-kadang seperti itu. Tapi nggak apa-apa, yang penting udah awalnya udah saya pilih yang sudah vektor, kelihatan usianya mapan. Jadi langsung saja kita lihat penjodohannya seperti apa. Sebetulnya penjodohan ini sudah sering sekali saya lakukan ya. Oke, ini posisinya sudah di depan saya. Nah ini seperti biasa saya gunakan penjodohan. Betinanya dulu saya masukin di kandang sekitar 1 mingguan, karena betinanya udah walaupun perawan tapi udah siap, dia udah mulai ngangkut-ngangkut sarang. Nah itu terlihat di air minum ya teman-teman, terlihat di air minum itu udah ada yang berserakan. Nah karena udah ada yang berserakan, ini sudah saya masukkan sekitar 2-3 hari yang lalu, murai batu di depan ini. Nah ini ekornya nyantol, tapi ya ini panjangnya nggak terlalu panjang. Dan nanti apa bisa panjang. Nah seperti teman-teman tahu dalam video saya sebelumnya, mudah hutan itu dalam pemanjangan ekor, kalau gesit itu banyak sekali halangannya. Jadi saya rasa ini kalau udah ekornya mentok, mabungnya normal, nanti sekitar kalau model kayak gini sekitar 18-an. Nah sekitar 18-an, dimana ekor 18 itu kalau buat mainan udah oke ya, kayak gitu. Ini sekarang posisinya kayaknya 15-16 ini, tapi nggak apa-apa. Yang penting burungnya udah kelihatan birahi dan betinanya udah siap tuh, betinanya udah turun-turun kayak gitu. Nah, jadi saya gunakan jantan dulu atau betina dulu. Nah ini tuh betinanya udah dekat-dekat, udah kelihatan dia ngerespon sekali. Akan kita coba lepaskan hari ini. Nah, sekaligus ini buat dokumentasi buat teman-teman nanti yang bingung ya untuk penjodohan pertama kali. Jadi caranya bermacam-macam, ada yang digandeng antara sangkar dulu, ada yang seperti ini. Jadi teman-teman nanti bisa sesuaikan dengan kondisi burung teman-teman. Ini sebetulnya saya video di sini harus hati-hati karena kadang sebelah posisinya di sini lagi ngeram ya. Ini dulu burung yang saya taruh di luar, karena banyak gangguan akhirnya saya masukkan di dalam ini teman-teman. Oke, langsung yang pertama saya siapkan pelindungnya. Ini genteng, bisa juga digunakan teman-teman bisa menggunakan papan atau apa. Ini genteng di sini
untuk mengantisipasi ketika saya tinggal terjadi KDRT atau kekerasan. Jadi yang mana burung kan nggak mesti, kadang-kadang kelihatan jodoh, nanti kalau tinggal dia kerah atau berkelahi kayak gitu. Ini tujuannya supaya betina kalau dikejar bawah biasanya masuk genteng. Kalau udah masuk genteng kayak gini, biasanya si jantan udah diem biasanya kayak gitu, untuk menunggu pertolongan dari kita yang jodohkan kayak gitu. Ya udah kayak gini, EF-nya udah, jangkrik sama ulet kandang udah, tinggal aja tidak lupa kita sangu semprot. Untuk apa? Jadi kalau misalkan burungnya nanti terlalu galak, kita semprot ya aja supaya birahinya hilang. Sebetulnya ini bagusnya kalau misalkan burung guacor sekali, tangkaran kayak gitu ya, ini dimandikan dulu biasanya burungnya supaya birahinya hilang kayak gitu. Karena ini mudah hutan, birahinya naik turun, ya udah kita biarkan. Oke, semoga nanti langsung berjodoh ya. Oke teman-teman, akan coba saya lepaskan ya, seperti apa reaksinya nanti. Ini sambil, karena pagi hari ini nggak ada kerjaan, kita seneng-seneng aja di kandang. Semoga nanti videonya bisa berguna juga. Untuk mudah hutan birahi biasanya sulit dilihat, tetapi teman-teman bisa melihat itu bulu kapasnya di belakang yang ngembang-ngembang putih. Teman-teman lihat ya bulu kapasnya itu yang ngembang-ngembang putih. Oke, langsung saja kita coba. Ini pintunya langsung saya buka tadi, langsung tidak lama dia langsung keluar, dan ini posisinya dia terbang. Ini karena kandangnya termasuk kandang minimalis ya teman-teman, kecil sekali, ini sangat sederhana, tapi nggak apa-apa, yang penting kandang sederhana sudah memenuhi syarat, ada pencahayaan yang masuk. Ketika musim dingin, burungnya kalau ada cahaya itu ada hangatnya, dan ada sirkulasi udara yang cukup supaya burungnya tidak mudah terkena penyakit-penyakit. Ini seperti teman-teman kita lihat, betinanya karena udah siap, dia mendekati jantannya dulu. Nah, kelebihan jantan mudah hutan biasanya burung tersebut cepat jodoh. Jadi ada yang tanya juga seperti itu. Rata-rata mudah hutan itu cepat jodoh, apalagi masih gesit ya, biasanya langsung jodoh kayak gitu. Sedikit terjadi KDRT. Pokoknya penjodohannya itu lebih enak jantan mudah hutan, kalau betina tangkaran, biasanya seperti itu. Nah, terus untuk sementara responnya si jantan masih diam, betina dia cuma, ya itu betinanya terbang-terbang ke sini yang balak itu teman-teman. Ini kelihatan seperti betina-betina ya, karena jantannya juga ekornya dulu saya rasa dorong ekornya kurang maksimal. Ya biasalah mudah hutan, yang penting udah kita prediksi aja, betinanya siap, jantannya siap, gitu aja udah birahi. Kalau udah jodoh, nanti tinggal tunggu aja waktunya, waktu kapan jadinya aja kalau udah jodoh. Ini 2 menit pertama terlihat seperti baik-baik saja. Nah itu, oke, kita coba tutup sangkarnya ya. Jadi kalau biasanya setelah saya masukkan kayak gini ya teman-teman, nah ini sangkarnya tetap saya taruh gini, kadang-kadang ya saya ginikan. Tujuannya untuk apa? Kita perbanyak rongga-rongga di bawah tanah, untuk menjaga-jaga kalau kita tinggal ada KDRT, si betina nanti masih bisa nyungsep di situ, masih bisa terselamatkan kayak gitu. Nah ini untuk sementara. Yang lebih penasaran atau kepo itu betinanya terbang ke sana ke sini, karena betina udah adaptasi atau mengenali kandang ini lebih dahulu, dia masih menguasai arena dan aman sekali. Jadi tidak mungkin dan jarang itu terjadi kalau si betina nyerang jantan kayak gitu.
Terus sementara jantannya masih nervous di atas sana. Nah itu. Oke, kita coba tutup aja kandangnya. Mungkin dia si jantan karena mudah hutan takut sama kita. Kita tutup aja dulu, kita intai dari luar ya. Terus ada lagi, kalau seperti respon seperti ini kalau misalkan dinilai udah 60% kelihatan jodoh ya teman-teman, 60%. Jadi asalkan nggak nyerang, ini udah kelihatan aman. Nanti tinggal tunggu aja, kalau udah kayak gini tinggal kita biraikan dua-duanya. Kalau udah birai biasanya langsung telur dan produksi, biasanya seperti itu. Apalagi jantannya mudah hutan. Terus kelebihan mudah hutan itu lebih kuat. Teman-teman peternak lama yang udah nyoba, masa produksinya kalau jantan mudah hutan itu lebih lama ngisinya kayak gitu. Karena apa? Dia daya tahan tubuhnya lebih bagus karena dia ya dari alam ya, bawaannya dari alam kayak gitu dibandingkan tangkaran. Jadi tangkaran yang bisa ngimbangi itu biasanya tangkaran yang posisinya dia gesit kayak mudah hutan. Jadi fisiknya kuat gitu. Jadi kalau misalkan yang jinak-jinak, saya sendiri lebih suka yang agresif, lebih kuat di kandang. Loh, kuatnya seperti apa? Jadi gini teman-teman, ada itu yang pertama produk, kedua produk, ketiga udah nggak produk kayak gitu. Maksudnya sebelum mabung pertama produk aktif, setelah mabung kedua banyak yang zong-zong kayak gitu. Tapi kalau mudah hutan ini kalau perawatannya pas itu nanti kuat bertahun-tahun, bahkan sampai 10 tahun ke atas itu sudah ada. Ya perawatan yang pas bagaimana nanti kan saya ulas tepatnya kayak gitu, kita ulas lagi. Terus teman-teman kemarin sebelum ini saya buat, kemarin ya tepatnya, teman-teman lihat ketika saya video call itu saya buat di peternakan sama peternak. Nah, kenapa sih nggak diliput di sana biar jelas ada yang kayak itu. Nanti akan saya usahakan kalau ada waktu kita liput ke sana ya. Kenapa? Itu juga burung dari sini. Jadi kalau ada waktu ya kita ke sana. Kalau nggak ada waktu kita main-main seperti ini. Oke teman-teman, sekian dulu ini sementara 60% kita lihat tanpa ada penyerangan, kita lihat jodoh ya. Jadi kalau udah kayak gini biasanya dikasih makan itu nanti ini udah ada makannya biar burungnya yang jantan turun-turun adaptasi. Tapi kalau setelah ini nanti biasanya kalau misalkan sampai mandi atau mandi dua-duanya biasanya burung tersebut langsung jodoh. Oke, kita biarkan dulu untuk betina, tetap dia menguasai lokasi, tetap jalan ke sana sini tanpa rasa takut. Si jantan tetap nervous di atas. Oke teman-teman, nantikan video setelah ini bagaimana jadinya. Oke, salam kicauannya dari Tulungagung.